Oke, Smart Podcast, Smart Innovation for Sedulur Smart. Alhamdulillah ya, hari ini spesial banget bersama saya Evi Wafirah, cukup panggil Evi aja, jangan panjang-panjang. Hari ini spesial banget, Sedulur Smart ya. Kenapa spesial? Karena Evi nggak sendirian. Kalau sendirian tuh emang nggak enak ya. Dan hari ini kita berdua dengan kita berdua, Evi sendiri dengan bintang tamu, jadinya berdua totalnya, betul ya. Ya, dan bintang tamu kita ini spesial banget loh, Sedulur Smart. Hampir semua yang ada di Kementerian Agama Indramayu ini semuanya kenal dengan beliau. Yap, siapa lagi kalau bukan Pak Dudi Iswadi Rahman. Selamat siang nih Pak Dudi. Selamat siang Mbak Evi. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Boleh disapa Sedulur Smartnya nih Pak Dudi. Terima kasih sebelumnya Sedulur Smart. Hari ini alhamdulillah saya juga merasa kebanggaan tersendiri bisa ketemu dengan teman-teman Sedulur Smart di sini ya. Oke, kita enaknya nih Pak Dudi ya, biar makin kenal sama Pak Dudi karena pepatah lama sebenarnya, nggak kenal jadi nggak sayang, ya udah kenalan aja deh. Kira-kira kenalan singkat aja. Pak Dudi ini asalnya dari mana? Yang jelas saya punya marganya marga Wong ya. Apa tuh marga Wong ya, Wong Indramayu. Asli berarti apa ya? Asli di Indramayu dari semenjak jebrol. Semenjak lahir gitu ya Pak ya. Numpang hidup, numpang makan, numpang segalanya di Indramayu. Sampai beranak pinak gitu ya, sampai ketemu pujaan hati gitu ya. Jelas. Masya Allah. Asli orang Indramayu. Alhamdulillah, jadi Indramayu lovers ini nih Sedulur Smart. Dan kira-kira untuk karir Pak Dudi ini Indramayu juga? Nggak pernah kemana-mana ini? Alhamdulillah. Karir juga di Indramayu. Di Indramayu mungkin rezekinya di Indramayu ya, jadi dari awal. Coba bisa diceritakan dong Pak Dudi bagaimana karirnya Pak Dudi dari awal merintis sampai dengan sekarang. Jadi keren banget. Wow banget. Keren. Beneran Pak. Saya alhamdulillah ini suatu kebanggaan loh. Ketemu sama Pak Dudi yang sekarang udah keren banget. Terima kasih sebelumnya mesti tersanjung. Keren. Tersanjung jadi inget film ya Pak ya. Kayak judul sinetron. Iya, sinetron ya yang sampai 6 jilid ini. Mudah-mudahan karirnya Pak Dudi juga nanti berjilid-jilid ya Pak ya. Amin. Boleh, yang jelas selesai pendidikan, alhamdulillah saya berkarir di Indramayu. Tepatnya selesai S1. Ya, sedikit flashback lah. Sebetulnya saya dibesarkan di Kementerian Tetangga sebelah sebetulnya. Tepatnya tahun 2000 saya selesai S1, kemudian honor waktu itu di SMA ya. SMA di dekat rumah lah. Kan saya asli orang Jatibarang, jadi saya honor di SMA Sliek. Indramayu ya Pak? Indramayu masih Indramayu dong. Terus Pak, dari gimana? SMA Sliek kurang lebih tahun 2000 ya, merasakan jadi tenaga honorer itu 5 tahun lah. Kemudian ya memang tahun itu dari 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 itu asli tidak ada namanya ASN atau sekarang kita tes CPNS ya. Itu ada slot untuk mapel PJOK belum ada. Ya kebetulan kita ngambilnya S1 S1 PJOK itu ya. Kalau ada tes PNS selalu aja mapel-mapel yang Eptanas itu lah duluan. Kira-kira Pak, memang karena belum saat itu Pak, belum terkenal banget atau gimana? Ya bisa jadi karena keperluan kebutuhan di lapangannya tidak memungkinkan, atau juga budget untuk mengangkat ASN dari mapel PJOK juga tidak ada gitu. Nah barulah 2005 itu ya, kalau dulu kata orang makan zaman politik bahasnya. Waktu itu zamannya Pak SBY, itu kan udah cuci gudang besar-besaran. Alhamdulillah banyak teman-teman juga kali ya. yang selama ini tidak pernah merasakan ikut tes CPNS itu. Ya alhamdulillah pada situ ada dibuka, kemudian ya 2 kementerian juga ada, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terus Kementerian Agama, dua-duanya buka ya. Disitulah mungkin Allah memberikan rezekinya gitu. Ya biasalah ritual-ritual yang begitu ditempuh.
Boleh ya Pak? Nanti bisik-bisik ya. Tidak itu kancing, ya itu kancing kemenang ditinggalan. Itu ada yang itu tertentu yang saya tetaplah minta yang terbaik. Ya Allah berikanlah yang terbaik yang kira-kira ya menurutmu baik gitu. Lainnya hitung ya milih-milihlah Kementerian Agama dan alhamdulillah Jreng. puji ya Allah. Lolos ya Pak. Pertama kali lolos ya itulah dari awal jadi PNS ya Allah. Hasil hitung-hitung cap cip cup ya Pak. Bukan lah. Yang jelas sebagai rezekinya baru tahun 2005 gitu. Iya. Jadi itulah awal karir masuk ke Kementerian Agama dan alhamdulillah pertama kali diangkat dan kemudian ditempatkan di MTs Negeri 7 Indramayu. Kemantapan hati Dulu ya, itu Pak. MTs Negeri bener dan di sana saya berkarir kurang lebih di 2005 sampai dengan 2021. Karena Tahun itu ya berarti. Hampir 16 tahun. 16 tahun. 16 tahun saya dibesarkan di MTs Negeri 7 Indramayu atau MTs Negeri benar dulunya. Ya di sanalah kemudian ada pembukaan kepala madrasah dan alhamdulillah daftar tahun 2019 kalau salah, 2019 kemudian 2020 lulus dan baru kemudian diangkat menjadi kepala madrasah tahun 2021. Dan pertama kali diangkat juga ditempatkan di MTs Negeri 13 kurang lebih. Pertama kalinya awal karir saya untuk jadi kepala madrasah. Kalau awal karir guru ya mungkin di MTs 7 selama kurang lebih 15-16 tahun. Dari 2005 sampai ya 2021 16 tahun. 2021 sampai dengan sekarang 2024 ya Pak ya. Berarti 2024. hampir 20 tahunan ya di Kementerian Agama ya Pak ya. Kurang lebih 19 mendekati 20. Mendekati 20 Ya, dikit bentar lagi. Kalau orang Indramayu bilang kurang jejak gitu ya Pak ya 20 tahun ya. Satu lagi pas. Ya Allah subhanallah keren. Tapi ada trik-trik khusus nggak Pak untuk bisa lulus itu tuh? Mungkin belajarnya atau bagaimananya itu Pak? Sebetulnya apa ya? Atau melihat dari pengalaman 15 tahunnya itu tuh Pak? Ya klise sebenarnya harus belajar lah sungguh-sungguh dan sebagainya. Tapi ya karena doa lagi. kita kan cuma punyanya doa siapal mukminin gitu. Ini doanya keren nih Pak Dudi berarti. Ya bukan keren, Masya tapi Allah. tetap ada rezeki ya Pak. Ya tidak mungkin kayak membalikan telapak tangan tes lulus gitu. Kita ngeliatnya enak ya Pak. Apanya? Kita kan ngeliatnya enak ya, ternyata Pak Dudi kan di ya kan belakangnya biasa ibaratnya kita jatuh melihat bangun. ketika melihat seseorang kan hanya melihat hasilnya Betul. Kebanyakan orang enak banget gini tidak tahu lah Allah itu memberikan apa yang dicabut dari ketika proses-proses yang berproses itulah yang bikin ya klise lah mungkin kiat-kiatnya untuk bicara bagaimana menjadi kepala madrasah dan sebagainya. Ya sebetulnya ada proses-proses tertentu yang harus dilalui. Ya itu pun ya tetap lagi kembali kepada takdir Allah bahwa memang rezekinya sudah jadi kepala madrasah ya harus dijalani kepala madrasah. Betul. Jadi untuk sedulur Smart juga nanti bisa melihat perjalanannya Pak Dudi yang sekarang sedang merangkak, yang sekarang sedang mungkin ya jadi GTT atau honor gitu ya. Bisa terus semangat, siapa tahu nanti kan bisa bersanding dengan Pak Dudi ya Pak ya. Amin. Karena balik lagi siapa tahu kan ya Pak, namanya rezeki dari Allah, betul nggak Pak? Iya, kita nggak akan tahu. Jadi jangan pernah putus asa. Selalu berproses. Betul, tetap selalu berproses itu tuh. Dua kata. Oke, selalu berproses, jangan suka protes. Orang sukses selalu berproses, orang tidak sukses banyak protes ya jadi. Mantep nih. Oh ya, sedulur Smart boleh dong nanti absen ya. Kira-kira dari mana saja boleh komen sebelumnya disapa lagi. Absen lah kira-kira dari mana, kemudian sedang apa tuh, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang pengen disampaikan juga silahkan kami tampung ya, biar kita tahu sudah sampai mana, sejauh mana podcast Smart Podcast ini gitu ya. Dan kalau misalkan belum like, subscribe, bisa ya like, subscribe channel resmi kita Smart Podcast. Berikutnya Pak Dudi. Ini Pak Dudi sekarang kan jadi kepala sekolah, kepala madrasah di MTs Negeri 8. Kira-kira ini kepala yang keberapa? Kalau di MTs ke-8 nih, sudah menghitung belum? Sudah menghitung. Perkiraan ke 8 ke 9 lah mungkin. Berarti memang udah lama banget ya Pak sekolahnya ya? Ya kan dari penegriannya sekitar kurang lebih 97 ya kalau 97. Jadi kalau udah sekitar
27 ya. 27 tahunan ya Pak ya? 27 tahunan. Berarti Jadi, ini Pak Dudi 9 ke 9. ke 9 dan ya, baru 2 bulan. Lokasinya di mana Pak? Barangkali masih ada yang asing. Wah. MTs 8 di mana sih? Betul. Karena masih bingung Pak. Betul. MTs 1 yang mana? MTs 2 yang mana? 3 yang mana? Karena kita mengenalnya Dulu kan, MTs 1, MTs 2. betul, pakai nama masyarakat ya. awam mungkin agak sedikit. Yang mana sih? Terus, Saya tahu Pak Dudi. Yang mana? 8 yang mana ya kan Pak ya? Apa iya, itu Pak? kalau MTs 8 itu lokasinya itu di Jalan Bypass lah, Jalan Bypass Widasari, karena di ya tepatnya samping Polsek Widasari juga sih ya, berjarak kita 50 meter di Polsek. Di Deket Jalan ya? Bypass. Kalau di dari jalan jalan lama juga dulu bisa, itu kan kita ada berbuka dua lah gitu. Kalau ada depannya dari jalan lama juga bisa, dari jalan bypass juga bisa, jadi ada 2 jalan yang bisa Iya, tempuh. berarti kalau Tapi dulu- yang lebih tepatnya ya di bypass itu, karena mukanya di bypass itu. Mukanya. Kalau dulu kan bisa di jalan kan masih Masih bebas ya Pak? sawah dan sebagainya, belum ada jalan baru ya. Jadi masyarakat tuh lebih mengenalnya dari jalan lama itu, dan karena posisinya masuk akhirnya tidak kelihatan bahwa di situ ada madrasah. Oh gitu. Dulu itu. Kalau sekarang mah udah jelas kayaknya Pak. Makanya dulu itu katanya muridnya masih berapa lah, masih bisa hitungan istilahnya berapa beca, bilangnya begitu, baru 3 atau 4 kelas gitu. Ada tadi domisilinya itu masuk masyarakat, kemudian akses jalannya sempit. Jangankan mobil, motor aja kadang kalau papasan ya satunya harus ini dulu katanya begitu dulu. Harus Tapi sekarang mah ngantri, ya, harus minggir. sejak dibukanya jalan baru, ya masyarakat juga mengenal bahwa MTs Negeri 8 Lama itu posisinya di Jalan Bypass di Kecamatan Widasari. Iya, berarti dulunya terkenalnya MTs Widasari ya Nah, Pak. dulunya MTs Negeri Sekarangnya Widasari. jadi MTs 8. Visi misinya apa nih Pak MTs 8? Visi misinya dulu tuh, kalau visi misi sekarang gitu katanya, kita kemarin habis raker itu alhamdulillah Di era Pak Dudi. Ya, di era pilih sesuatu yang baru katanya. Betul. Sekarang kita punya visi bagaimana mewujudkan madrasah menjadi madrasah yang unggul, madrasah yang amanah, dan madrasah yang mandiri, atau dikenalnya dengan madrasah ulama. Cakep. Itu kita tagline-nya gitu. Mantap. Mudah-mudahan lah. seperti itu Amin, bisa amin, terwujud amin. gitu. Itu untuk visi ya Pak. Kalau untuk Misinya. misinya apa tuh Pak? Ya kira-kira? misinya ya yang jelas lah, kalau misalkan misi kan harus mengitukan visi ya. Dari Jadi visi misinya supaya pertama bisa dari goal. meningkatkan umurnya seperti apa, meningkatkan sarana prasarananya, meningkatkan proses pembelajarannya, meningkatkan peserta didiknya supaya unggul. Kemudian dari amanahnya sendiri ya bagaimana membina siswa untuk berkarakter, ya tadi amanah ya, amanah dalam memberikan ilmu, menerima ilmu, termasuk juga pendidiknya juga harus amanah dalam menjalankan tupoksinya untuk bisa menjalankan sebagai guru seperti apa, harus amanah. Cakep ya. Kemudian yang terakhirnya ya mandiri, itu mudah-mudahan dengan ada karakter-karakter dari unggul, amanah, ya kita bisa menjadikan pribadi-pribadi yang mandiri gitu. Jadi ingatnya MTs 8 ulama. MTs ulama. Itu Iya, mereka. mantap, keren ini. Kalau untuk guru-gurunya bagaimana nih Pak? Alhamdulillah so far ya, selama karena baru 2 bulan beradaptasi, mungkin ya hanya 1 bulan 2 bulan, ya terlihat alhamdulillah familiar. Kemudian juga dari segi tupoksi, kemudian segi profesionalisme juga hampir semua madrasah juga portretnya sama. Tetapi ya di madrasah yang saya temukan dimanapun, insya Allah nilai-nilai religiusitas itu ada. Jadi dimanapun guru-guru madrasah, termasuk di MTs 8 ya insya Allah lebih dekat pada nilai-nilai religius. Jadi gurunya semua ya sudah label-labelnya label-label madrasah gitu. Madrasah sudah terpampang ya Pak ya, ulamanya, madrasahnya gitu ya Pak. Ini ya. alhamdulillah guru-gurunya juga baik, welcome, kemudian juga ya untuk proses dalam beradaptasinya juga alhamdulillah tidak terlalu kendala. Jadi semuanya ya so far so good lah, selama Jadi baik. selama 2 bulan ini baru 2 bulan loh. Iya, sudah Tapi 2 hebat bulan ya. juga alhamdulillah sudah istilahnya Sudah banyak cepatlah beradaptasinya. Jadi berarti memang bagus ya. Alhamdulillah. Dari Pak Dudinya juga bagus, kemudian dari Amin. MTs 8-nya pun bagus. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong bagus, kira-kira prestasi dari Nah. siswa-siswinya bagaimana? Boleh Pak diceritakan? Berbicara Sedikit, prestasi. Banyak-banyaknya juga nggak apa-apa. Di spill. Yang jelas berbicara prestasi, memang kalau melihat madrasah agak sedikit kita bisa lihat dari background-backgroundnya ya, terutama madrasah-madrasah tertentu. Mungkin ada beberapa yang pernah saya tahu dari MTs
7 misalkan saya yang dulu pernah dibesarkan di sana dengan segala sumber daya yang ada, mungkin dari ekstra dan intranya, ekstra dan apa istilahnya kokurikulernya ya, ekstra kurikuler dan kokurikulernya dua-duanya bisa jalan karena memang ditopang oleh SDM yang mumpuni gitu. Termasuk juga di MTS 38 ya, di MTS 38 juga yang boleh dikatakan tadi di awal sudah yang religius lebih banyak ke madrasah, karena di kami atau di kita itu MTS 38 lebih banyak mereka yang dulu dibesarkannya di pondok tuh. Rata-rata yang saya lihat latar belakangnya tuh, setelah saya lihat ijazahnya, lihat pengalaman, kemudian ngobrol-ngobrol, kebanyakan mereka dibesarkan hampir 50% itu dibesarkan di pondok-pondok di pesantren lulus saja gitu. Di samping mereka pendidikan umum, tapi mereka juga dibesarkan di pondok. Akhirnya latar belakang mereka itu ke bawah di stasi atau di madrasah itu, sehingga unggulan-unggulan di sana lebih banyak kepada bagaimana pembentukan karakter supaya anak-anak bisa memiliki nilai-nilai kepesantrenan gitu. Sehingga yang dimunculkan di sana ya kemarin terakhir itu yang kami bisa unggulkan itu ya prestasi dari kejuaraan NASID, dan hampir untuk kategori NASID itu terakhir 2023 kalau nggak salah itu bukan juara, mampu mewakili Kabupaten Indramayu untuk tingkat MTS SMP untuk tampil di provinsi. Walaupun di provinsi belum bisa berbuat banyak karena mungkin sayangnya kompetitornya juga lebih lagi lah, lebih apalagi kompeten lagi. Sekarang gitu. Kayaknya NASID kan belum sudah mulai menghilang ya Pak ya. Ya sudah karena, mulai ini gitu. Iya bisa jadi karena ya sebenarnya label madrasah kan lebih mengarah kepada yang begitu. Di samping sekarang juga kebutuhan zaman juga harus bahasanya wider minded gitu ya, harus pelebaran pelebaran istilahnya keunggulan ya, salah satunya kan boleh mengarah ke teknologi atau kesannya akademik dan non akademik gitu. Mungkin kami dari keunggulannya baru sebatas non akademik. Nah kami juga dalam 2 bulan ini juga merancang bagaimana ke depan juga bidang akademik juga harus disentuh gitu kan. Pelan-pelan ya Pak? Ya insya Allah pelan-pelan ya, apalagi kan kita punya ajang KSM, punya ajang Mares ya, sangat bersyukur sekali punya pimpinan model Pak Kasih pendidikan madrasah yang selalu mensupport ke kita madrasah bagaimana caranya madrasah harus bisa berbuat di kompetisi-kompetisi yang bidang-bidang akademik ini yang memang belum disentuh atau belum istilahnya tampil lebih bagus di madrasah di tingkat provinsi. Betul. Jadi untuk prestasi atau yang sudah didapat sementara ini kami hanya dari segi non akademiknya baru sepakat tadi ada school namanya NASID, Hadro, itu memang ya madrasah yang lain juga sudah melihat bahwa emang MTS 38 itu kekhasannya itu di sana gitu. Karena yang tadi dari latar belakang guru-guru dibesarkan di pesantren sehingga yang dimunculkan ya mereka dulu pernah besar begitu ya ini yang juga begitu gitu. Tapi insya Allah akan mengarah juga kepada bidang akademiknya ya, walaupun kami juga punya catatan prestasi 2 tahun ke belakang itu kan di akademik kami sudah pernah juara juga di KSM tingkat kabupaten, tepatnya di KSM matematik gitu. Kami juga pernah juara kedua gitu, walaupun masih bicara the best 3 ya. Yang mudah-mudahan ke depan seiring berjalan waktu ya insya Allah bisa mengarah ke prestasi akademiknya. Nah sekarang Pak di era digitalisasi nih Pak yang sudah dilakukan oleh MTS 8 kira-kira apa nih Pak? Boleh diceritakan? Ya sebetulnya standar saja kemarin dari untuk digitalisasi juga ini juga Pak Kasih pendidikan madrasah juga selalu menggempur-gemburkan dan bahkan jadi tagline di istilahnya outlook Kementerian Agama tingkat nasional, tingkat provinsi, bahkan dituliskan sampai ke kabupaten untuk digitalisasi. Sebenarnya kami juga mengikuti perkembangannya mulai dari program-program yang kemarin ujian-ujian berbasis Android, berbasis komputer, itu kami sudah coba ikuti. Nah, ke depan juga kami ya minimal bisa berbicara untuk bagaimana mendokumentasikan segala macam kepegawaian, misalnya administrasi A sampai Z-nya itu mudah-mudahan juga bisa berbasis digital, tidak lagi misalnya sesuatu ngumpulkan ini, ya gitu kan. Itu paling kedepannya bahkan kami punya cita-cita pengen membuat kayak program-program yang istilahnya anak-anak itu bisa mengakses mata pembelajaran yang kira-kira dari HP Androidnya tuh, pengennya tuh. Tapi ya ini masih dalam angan-angan gitu ya. Tapi yang selamanya kami ikuti ya tadi paling juga ujian sudah menggunakan berbasis Android atau basis sudah mulai paperless pelan-pelan ya Pak ya. Paperless pelan-pelan, kemudian juga pembelajaran juga guru diarahkan sudah, kalau Pak Kasih bilang itu Pak Kasih Pemet Pak
Haji Jenal bilang tuh kalau bisa guru sekarang jangan lagi ngajar pakai belabang bahasanya gitu. Pakai Kalau kaku, bisa papan kepala tulis, sekolah, apa ya? kepala madrasah itu semua papan tulis yang ada di kelas ambil Hapus, semua. ambil. Semua harus menggunakan berbasis komputer kan. Teknologi, Nah, ya. kita juga akan mengarah sana karena terus terang ya akan banyak faktor yang lain pendukungnya, apalagi kami madrasah baru bertaraf tingkatan klaster menengah, ya mungkin akan dari segi sapras juga mesti dilengkapi karena dia untuk menciptakan mengarah desain memang harus perlu materi yang cukup sih, walaupun insya Allah secara bertahap kita akan mengarah ke sana. Oke, sekarang ini lagi marak dengan PPDB. Nah, kira-kira bisa diceritain nggak Pak? PPDB-nya MTSN 8 ini gimana sudah jalannya Pak? Alhamdulillah Sejauh ini. PPDB kita terhitung mulai bulan kemarin 27 Februari itu sudah membuka pendaftaran peserta didik siswa baru untuk tahun ajaran 2024-2005 dan terakhir itu ditutup kurang lebih tanggal 7 Maret deh Mbak Epi. Tanggal 7 Maret itu sudah tutup deh. Kayaknya. Walaupun tanggal sebelah belum buka sama sekali, ya bukan berarti curi setar ya, karena regulasi juga mengatur bahwa silakan bisa membuka di awal dengan ketentuan ini bla 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 gitu. Kita penuhi semuanya dari awal sosial dan sebagainya, dan alhamdulillah dari 27 sampai dengan hari ini terakhir kemarin sebelum podcast nih udah saya minta masukannya sudah sampai berapa, sejauh mana. Alhamdulillah sampai terpenuhi sih belum, karena kuota kita 120 terbatas dengan ruang kelas ya. Hari ini terhitung sudah ada pendaftar itu 104 tuh. Jadi tinggal 16 lagi. Tapi keren ya Pak. Mudah-mudahan minta doanya. Dengan waktu berapa itu, dari Maret ya? Maret ya Pak? Tadi buka Februari. 27 Februari. Februari, Maret, bulan kurang malah Ya. Pak. Ya ini loh, lebih ini lagi ya, tetangga sebelah kita di MTS 7 lebih-lebih. Itu sudah lebih dari kuota, barangkali di MTS 7 bisa dilipat di MTS 8. Tapi emang keren loh Pak, sejauh ini ya, baru 2 bulan loh. Itu gimana kok Pak, kalau misalkan sampai dengan bulan Maret, April mungkin, waduh mantap. Tapi Ya, target itu- 7 Maret ya Pak, Ya, sudah close. Itu bukti masyarakat peduli, atau istilah masyarakat Dengan sudah madrasah demen ya. dengan madrasah, sudah mulai, sudah ya, melirik. alhamdulillah. Bukan lagi klaster yang kedua, bukan lagi kelas yang istilahnya alhamdulillah. kelas yang pinggiran marginal, karena sudah mulai tampil depan dan bukti yang masyarakat tetap demen istilahnya, jadi oke nih Pak. Betul, by the way Pak, kayaknya nggak enak Pak kalau misalkan madrasah pas nggak punya sosmed. Pasti punya sosmed ya Pak ya? Ya jelas, zaman-zaman seperti ini. pasti Zaman-zaman seperti ini Boleh, nggak Pak. sosmed, aduh. Untuk sosmednya nanti boleh, untuk seluruh smart boleh di follow juga. Apa tuh Pak untuk Ada Facebooknya? di MTS N Widasari itu Facebooknya, kemudian di TikToknya juga Astrik MTS OSIS Nedelyu itu Untuk OSISnya? di TikTok ya, di TikTok. Untuk Kemudian TikToknya. Instagram sama MTS Widasari. Widasari. Itu Oh, masih sebenarnya. Widasari Masih namanya berarti Widasari. apa ya? Dulunya begitu. Oke, boleh nanti Itu di barangkali. follow ya, dan Ya, jangan siap lupa lah. untuk smart juga, untuk seluruh smart juga boleh di follow TikToknya MTSN 8, sosmednya MTS 8, dan juga untuk smart podcast juga jangan lupa di follow ya. Dan berikutnya nih Pak Dudi, boleh ceritain ya, boleh ceritain sama saya, nanti kedengeran semuanya. Suka dukanya di MTS 8 apa nih? Sama 2 bulan ini. Aduh, yang jelas baru 2 bulan. Banyak sukanya, banyak dukanya. Ya berharap cerita tentang suka aja. Kalau duka tuh cukup milik saya pribadi, dengan yang di atas aja duka mah nggak perlu di. Dalam ini Pak Dudi kamu. Kenapa duka di Aduh. beber tuh hanya bikin Betul. aib saja? Nggak Apakah enak. orang akan membantu malah jadi cengeng? Gitu ya. Ya, gitu kan ya Pak, kebanyakan Dia orang kan suka gitu ya. saja. Karena tidak semua orang itu seneng dengan Betul, kita. betul. Boleh Pak, Sesuai- spill sukanya Pak. Ya paling yang jelas sukanya ya tadi komunitas di sana, entitasnya itu ya udah familiar, suka itu. Yang kedua juga ya tadi keterbukaan sama guru-gurunya juga enak, welcome gitu kan, jadi ya tidak ada sekat. Yang selama ini memang kalau sebuah organisasi memang kadang ada cup gitulah, bahasa apa gitu. Di sana tuh ya semuanya cair lah katanya, kita juga masuk juga cair ya, mereka juga menerimanya welcome, jadi ya
Asik ya Pak? Asik selama 2 bulan dan berharapnya seterusnya. Jadi ketika Bapak punya program, mereka menerima ya, dan itu yang mungkin mereka paling- punya program juga, Bapaknya juga saling berkolaborasi gitu ya. Jadi sinergi, kata Pak Ngasih itu sinergi dan collab itulah. Itu yang Mantap. selama ini sukanya, jadi alhamdulillah Mm-mm. nilai-nilai kekeluargaannya terjaga dan terjalin. Oke, nah kalau sekarang suka dukanya ada di lingkungan Kementerian Agama bagaimana Pak? Aduh, yang jelas jangan, sekali lagi jangan duka ya, suka aja. Mm-mm. Kita sukanya alhamdulillah, Allah juga menakdirkan saya pribadi untuk gabung bersama keluarga besar Kementerian Agama. Mhm. Ya sedikit demi sedikit, ya kalau orang bilang mah kalau kita kejar akhirat, insya Allah dunia punya. Dan kemenang inilah saya pikir dunia ladang-ladang akhirat itu menurut Nggak saya sadar ya, pribadi. Pak, kita beribadah Salah satu ya. ya, bukan berarti saya mau menjawab Tapi emang betul ya, betul Pak. betul sekali, karena kita di bawah naungan Kementerian Agama dan orang lain juga selalu berbicara bahwa Kementerian Agama ya selalu pasti institusi yang berlebar-lebar religiusitas. Jadi tanpa sengaja juga keren ya Pak ya? Iya, mau tidak mau, walaupun dalam bahasanya orang Kementerian Agama yang jelas pasti akan banyak nilai-nilai religiusitas. Oke. Itu sukanya. Kalaupun duka, sekali lagi saya tidak akan bicara duka, enak sukanya saja. Oke, terakhir Pak, untuk Smart Podcast silahkan ada saran mungkin atau pesan atau kesan, silahkan Pak. Ya, yang pertama seperti terima kasih sekali sudah bisa Mhm. hadir di Smart Podcast ini, dan mudah-mudahan ini ada sarana untuk informatif ya terkait dengan mitra-mitra yang ada di Kementerian Agama, itu bisa dari KUA, dari madrasah, mungkin dari yang lainnya. Ya sarannya berharap terus ditingkatkan program seperti ini, karena ini juga wahana untuk bisa berkomunikasi dengan mitra-mitra yang ada dan juga memberikan progres-progres sehingga masyarakat tahu loh, oh ternyata ini Kementerian Agama juga high tech loh, punya Iya podcast dong, loh. pasti dong. Artinya begitu perkembangan zaman gitu. Dan mudah-mudahan ini juga akan sarana komunikasi buat yang lainnya gitu. Bisa Betul, juga betul. nanti juga mengundang tidak sebatas hanya mitra Amin, Kementerian amin, sendiri, amin. pihak dari luar juga bisa diundang biar mereka juga tahu, dan insya Allah bisa menambah ya tadi komunitas-komunitasnya. Komunitas juga ya, Pak, ya. Sehingga ya tadi yang pernah katakan bahwa takut dalam kata saya ketika mengetahui, oh ternyata benar ada loh gitu kan. Dan itu program-programnya, dan itu segala macam informasinya sehingga masyarakat tahu ada Kementerian Agama. Oke, terima kasih Pak Dudi sebelumnya sudah Ya, direpotkan sama-sama. untuk datang ke sini. Terima kasih juga, sama-sama. Terima kasih, dan jangan lupa mungkin untuk sedulur Smart yang punya saran, punya kritik, atau mungkin pengen ada yang diangkat tema apa, boleh silahkan tinggalkan di komen, dan jangan lupa sekali lagi untuk selalu like dan follow ya official account kita Smart Podcast Indramayu. Terima kasih Pak Dudi, terima Sama-sama. kasih sedulur Smart semuanya. Thank you, saya Evi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.